Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengungkapan diri. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ita Yuliawati. Saya lahir di Lampung Selatan pada tanggal 5 Mei 2002. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dan sekarang saya tinggal di Desa Sumuranja, Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang. Karena di Lampung Selatan itu sebenarnya saya tuh cuma numpang lahir, karena seterusnya orang tua saya pindah di Desa Sumuranja ini. Tetapi sebenarnya keluarga dari mama saya itu ada di Lampung, dan keluarga bapak saya itu ada di Desa Sumuranja ini. Jadi mama saya ikut bapak saya karena bapak saya mata pencahariannya ada di sini sebagai karyawan pabrik yang ada di desa saya. Untuk saat ini saya sedang menjalani pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 4, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang diri saya sendiri, saya akan menjelaskan teori Jauhari Window. Menurut Jauhari Window, jendela pada diri kita itu terdapat 4 bagian. Yang pertama, ada diri terbuka. Maksudnya, sesuatu hal yang diketahui oleh kita sendiri dan diketahui oleh orang lain. Misalnya, asal tinggal, tanggal lahir, profesi, ataupun yang lainnya. Dan yang kedua, ada diri buta. Tidak diketahui oleh diri sendiri, tetapi diketahui oleh orang lain. Misalkan, sesuatu hal positif dan negatif yang bisa orang lain lihat dari diri kita. Tetapi kita tidak menyadari semua itu. Dan yang ketiga, itu diri tersembunyi atau tertutup. Maksudnya, sesuatu hal yang tidak diketahui orang lain, hanyalah diri kita saja yang mengetahui. Contohnya seperti perasaan, jadwal kita tidur, ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir itu adalah diri gelap. Maksudnya itu tidak diketahui oleh diri kita sendiri dan tidak diketahui oleh orang lain. Nah, berbicara mengenai sifat dan karakter, saya merupakan seseorang yang banyak tingkah dan bisa dibilang cerewet. Tetapi, saya merasakannya hanya sampai SMP saja, dan saya juga merupakan orang yang susah untuk mengenal orang baru. Karena pada saat saya SD, SMP, itu saya bersekolah di dekat-dekat rumah dekat-dekat rumah saja. Jadi, saya berteman juga dengan itu-itu saja, saya mengenal orang itu-itu saja gitu. Jadi, sulit untuk saya bisa berkomunikasi ataupun mengenal orang lain. Dan pada saat SMA, saya memutuskan untuk melanjutkan ke sekolah yang agak jauh dari rumah saya. Dari situ saya bisa lebih berkomunikasi dengan leluasa dengan orang lain, dan saya juga memberanikan diri untuk mengenal lah dunia luar, dan saya juga lebih ingin tahu banyak. Tetapi di sisi lain saya juga sifat cerewet saya, sikap karakter cerewet saya, dan banyak tingkahnya saya itu berkurang yang saya rasakan pada saat saya SMA. Karena yang saya rasakan itu semakin dewasa, semakin saya ingin jadi diam gitu, tapi bukan diam jadi pendiam, tapi lebih tidak peduli apa yang orang lain kerjakan ataupun yang orang lain rasakan ataupun apa. Saya hanya merasakan diri saya ini seperti apa. Saya ingin fokus ke diri saya sendiri. Saya ingin mengetahui apa yang ada di dalam diri saya sendiri. Nah, berbicara mengenai sifat juga, saya merupakan orang yang legowo dan pemaaf ya. Karena jujur, saya tuh nggak pernah gitu merasakan benci terhadap orang itu. Walaupun saya marah, tetapi itu hanya kesal semata aja. Nah, pas orang lain membuat kesalahan,
kepada saya tidak pernah membenci orang itu dan tidak bisa, hanya kesal dan marah aja. Berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan, sebenarnya saya belum tahu apa kelebihan saya, tetapi saya merasakan apa yang saya lakukan, yang saya bisa, jika itu bermanfaat untuk orang lain dan bisa membantu orang lain, itu saya merasakan bahwa itu kelebihan saya. Contoh seperti saya suka menggambar, tetapi saya tidak pernah mau ingin mengembangkan bakat atau kelebihan bahwa saya itu bisa menggambar. Saya bisa dibilang malas dalam mengembangkan sesuatu hal, tapi saya bisa. Tetapi orang lain tahu tentang itu dan orang lain minta tolong kepada saya untuk gambar sesuatu nih, atau kan minta tolong untuk gambar apa yang dia punya tugas atau apa gitu. Jadi orang lain itu minta tolong kepada saya dan saya merasa sangat senang jika orang lain itu membutuhkan saya dan saya bisa membantunya dengan saya gambarkan atau seperti apa gitu. Untuk kekurangan, setiap manusia pasti punya kekurangan apapun itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Mengenai kekurangan itu, saya mempunyai kekurangan lemot, tapi bukan lemot dalam artian saya belajar, tapi saya susah ngertinya gitu, bukan ya teman-teman. Tapi saya tuh ngerasa lemot kalau misalkan orang lain cerita, tapi di diri sayanya nggak nerima gitu loh. Jadi saya tuh loadingnya lama. Kadang teman-teman saya itu cerita, tapi saya kayak ya udah dengerin telinga kanan dan keluar telinga kiri gitu aja. Jadi teman-teman saya itu kebanyakan itu menganggap bahwa diri saya itu lemot. Dan selanjutnya berbicara mengenai hal yang disukai dan tidak disukai. Untuk hal yang disukai, saya suka baca-baca kayak novel, atau kalau di HP sekarang webtoon, Wattpad ataupun yang lainnya. Saya lebih suka baca cerita-cerita seperti itu daripada buku. Tapi saya juga tidak melupakan buku ya, buku pelajaran. Dibandingkan cerita seperti itu, saya lebih suka membaca cerita yang seperti itu gitu. Untuk hal yang nggak disukain itu, banyak hal yang saya nggak suka, tapi saya lebih nggak suka kalau teman saya itu ngehianatin saya. Misal saya cerita curhat ke teman saya, tapi teman saya ternyata bilang ke orang lain gitu. Padahal saya sudah percaya bahwa dia itu bisa menjaga apa yang saya ceritakan. Ada lagi hal yang saya nggak suka, misalkan orang lain nyuruh saya, tapi saya dalam keadaan tidak mood, atau orang lain itu memaksa saya mengerjakan sesuatu tapi saya tidak menyukainya, dan akhirnya saya mengerjakan sesuatu itu dengan malas seperti itu. Nah, menurut saya kita itu harus mengetahui diri kita sendiri itu seperti apa, karena pada dasarnya mengenal orang lain itu jauh lebih gampang gitu loh daripada mengenal diri kita sendiri. Padahal mengenal diri kita sendiri itu penting. Pentingnya itu adalah untuk mengetahui tujuan hidup, untuk mengetahui kemampuan, dan lainnya. Baik, mungkin itu saja pengungkapan diri dari saya. Apa yang saya ceritakan itu memang dari diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.